kebangsaan kita. Tapi juga saya kira antara lain oleh karena selalu saja ada guncangan-guncangan yang membuat kita mencari jawaban atau setidaknya mengokohkan jawaban-jawaban yang bisa kita andalkan untuk bangsa yang majemuk ini, yang kita cintai, yang pada bulan ini adalah bulan di mana kemerdekaannya kita rayakan, di bulan Agustus. Tapi juga di sisi lain kita mengerti bahwa zaman terus berubah, Gus Dur secara fisik sudah tidak bersama kita. Dengan demikian maka romantisme yang sifatnya biografis, saya kira tempatnya tidak selamanya harus katakanlah dipaksa-paksakan. Jadi kalau toh disebut sebagai Gus Durian itu saya kira lebih karena kita mensifati beliau dan juga mau mensifati satu tradisi berbangsa yang sehat. Saya memandang dan ini slide-nya cuma 2 apa 3, saya nggak tahu gimana cara melangkahnya ini, Pak. Kira-kira ini yang bisa saya agak bayangkan, dan saya kira semua sahabat-sahabat juga sudah sangat familiar dengan pikiran dan kiprah Gus Dur, karena itu bukan pada tempatnya untuk mengulang-ulang di sini. Saya berpendapat cara sederhana tapi sekaligus juga saya kira berefek untuk memahami Gus Dur, meskipun belum tentu 100% kita pahami, tidak mungkin lah karena orang sebesar itu kita bisa pahami dengan mudah, adalah bahwa Gus Dur itu adalah sebuah biografis yang selalu bertaruh tentang keindonesiaan. Saya kira puluhan tahun beliau selalu melihat di mana agama, terutama Islam, berhubungan dengan negara, tapi juga soal posisi dan positioningnya di dalam konteks demokrasi, juga hak asasi, dan ini saya tidak menambahkan, tapi saya kira coba mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, insya Allah tebalkan atau eksplisitkan ketika membahas Gus Dur. Bahasa itu terlalu sering kita menyebut itu indah perjalanan beliau kembangkan. Dia bahkan belajar biola di awal di Makassar dan dia selalu punya cita-cita itu. Saya tidak menyebut bahwa jangan kita paksa-paksakan membahas lokalitas ketika membahas keindonesiaan. Tapi saya juga berpendapat itu cara yang baik untuk menunjukkan betul kalau istilah Iva tadi mengutip Gus Dur, seperti apa kamar-kamar keindonesiaan itu. Rumah ini seperti apa besarnya. Tak mungkin kita menikmati indahnya kalau kita mengabaikan lokalitas itu. Itulah sebabnya di poin kedua, cara saya kira sederhana saya kira koneksi-koneksi besar itulah yang membuat Gus Dur sebagai teladan keragaman, bukan hanya keragaman secara internal sebagai rumah besar Indonesia, tapi juga bahkan menempatkan Amerika, menempatkan Barat, menempatkan Tiongkok, dan segala macam di lokalitasnya masing-masing dalam tanda kutip. Dengan demikian persilangan-persilangan peradaban seperti itulah yang saya kira dari keteladanan Gus Dur menunjukkan itu. Boleh kita berpikir agak spekulatif, Gus Dur kok tidak menghargai, kenapa dia meninggalkan Mesir dan akhirnya dia seperti jauh lebih enjoy di Irak. Pertanyaan-pertanyaan spekulasi seperti itu, ya menurut saya sah. Sekaligus menunjukkan bahwa Gus Dur tidak mengislamisasi dirinya lagi, dia tidak membutuhkan itu. Dan apalagi kalau islamisasi itu disebut sebagai Arab, Timur Tengah, dan seterusnya. Bahkan dia membuat lebih jauh bahwa Mesir betul. Dua kota suci Makkah dan Madinah adalah puncak. Saya kira kerinduan kita semua dari waktu ke waktu. Tapi juga pergulatan kira-kira ideologi, kira-kira pergulatan antara internasionalisme, Islam di sisi lain, Indonesia di sisi lain, Middle East di sisi lain, adalah ketika dia belajar di Irak. Nah, saya berharap tafsir-tafsir seperti itu tak ada salahnya untuk kita segarkan sekarang. Yang berikut saya kira adalah pembumian. Saya kira kalau kita baca, maka Gus Dur tidak lagi menulis di jurnal-jurnal studi-studi Islam, kira-kira kayak begitu. Terminologi sebut saja fikih yang ketat itu. Tapi kalau kita semua sahabat-sahabat membaca kembali tulisan-tulisan beliau di Prisma, bahkan di Kompas, tulisan lama beliau, saya kira akhir 70-an kalau saya nggak salah. Dengan cerdas sekali, tapi
dahsyat mendefinisikan pesantren sebagai subkultur. Ini saya kira ciri Gus Dur yang yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kemampuan menteoritisasi, mengkonseptualisasi keislaman di satu sisi, garis miring pesantren di satu sisi dengan katakanlah biografiskan biografi para kiai, tapi tidak dalam pengertian tahun lahir. Pendapat bahwa keteladanan Gus Dur antara lain adalah untuk berbangsa itu, untuk berindonesia itu adalah ruang kemenangan bagi semua orang. Jadi saya kira kalau ada sekelompok orang atau siapapun yang merasa dikalahkan di Republik ini, itu artinya kita sedang mempertaruhkan Gus Dur dalam konteks itu. Jadi kalau ada yang merasa kalah, yang ditindas, itu artinya itu bukan Indonesia yang benar. Siapapun yang merasa itu. 2-3 orang dan seterusnya. Saya lupa persisnya, tapi kita bisa ikuti di YouTube. Banyak kisah-kisah misalnya antara lain Kiai Said. Itu waktu pertama katakanlah ber-NU secara formal, itu malah ditugasi ngurusi konflik di Jawa Timur, pembunuhan kiai dan seterusnya. Isu-isu hak asasi manusia. Jadi Gus Dur itu antara lain kita contohkan adalah keluar dari sebut sajalah kamar-kamar itu untuk menikmati ruang tamu bersama di rumah Indonesia itu. Dan kalau boleh ada potluck lah, siapa-siapa, ayo bawalah makanannya masing-masing dan kita rayakan. Nah kalau saya lupa ulang tahunmu, ya udah, kau ingatkan bahwa saya sedang berulang tahun dan seterusnya. Jadi saya kira semangat rumah Indonesia, dan kalau kita definisikan rumah itu bukan hanya tempat di mana kita dilahirkan, tapi juga tempat di mana kita selalu merindukannya. Jadi rumah bukan soal ukuran, saya kira. Rumah bukan soal kamarnya siapa lebih indah, tapi apakah dia membuat kita selalu rindu padanya dan membuat ada ruang di mana kita saling melintasi dan seterusnya. Lalu berikut adalah, ini mungkin saya tidak perlu panjang, saya merasa bahwa Gus Dur itu punya selalu nalar kontekstual. Jadi selalu kritik, otokritik, dan etik. Saya kira nggak perlu kita perpanjang, banyak sekali joke, candaan beliau soal speaker di masjid lah, soal Kristen lah yang dia ledekin, soal Hindu, soal Buddha, dan seterusnya. Saya kira kalau disebut sebagai nalar kontekstual, di situlah termasuk saling mencemooh dalam pengertian tertentu yang saya sering menyebutnya sebagai cekcok yang cerdas, saya kira dibutuhkan. Dan teman-teman Konghucu merasakan betul itu ada cekcok-cekcok kecil, karena Gus Dur malah maksa waktu Konghucu katakanlah diresmikan kembali, ya udah perayaannya jangan hanya sekali, tapi 2-3 kali. Nah cekcok-cekcok yang cerdas seperti itulah, seperti kita di satu rumah, anak pertama, anak kedua, ketiga masing-masing ada bawaannya. Saya kira kita perlu cekcok-cekcokan, tapi dia cerdas, dia kritis, tapi juga etik sekaligus. Mungkin yang terakhir adalah, karena hanya 2 slide isinya, karena waktunya terbatas, saya agak merasa subkultur sebagai titik masuk ke Indonesia. Basis-basis pengalaman bersama. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan karena sahabat-sahabat semua punya pandangan bersama. Dengan demikian setiap orang adalah juru bicara bagi Indonesia karena dasarnya adalah pengalaman bersama. Saya kira itu teori Gus Dur, itu teladan Gus Dur, itu konsep Gus Dur. Yang berikut adalah selalu kita punya basis rujukan historis yang kira-kira yang majemuk. Jadi saya insya Allah mohon didoakan sedang menyelesaikan dengan 3 orang kawan yang lain menyelesaikan mengenai Tionghoa, Gorontalo, dan juga mengenai Hadrami di beberapa titik di kawasan timur Indonesia dan menunjukkan bagaimana pengalaman bersama itu. Insya Allah besok teman-teman di Gorontalo mohon berkenan dibaca tulisan saya seperti biasa di Gorontalo Post. Saya menunjukkan lagi hal sederhana soal pengalaman bersama di satu sisi, tapi juga dilema-dilema tertentu di sisi lain. Karena itu mungkin jangan lebih penting kita menikmati kewargaan sebagaimana Gus Dur selalu merayakannya, sekaligus katakanlah menemukan alternatif ketika menghadapi gejala-gejala kewargaan yang goncang, dan bukan kewarganegaraan. Saya kok tidak sependapat sekarang siapa yang lebih tebal kartu tanda penduduknya. Siapa yang lebih pantas disebut asli, tidak asli, pribumi, dan seterusnya. Saya kira kalau boleh malam ini kita sepakatilah Gus Durian malam ini mengusulkan bahwa jangan lagi, sangat-sangat kita kurangi penggunaan pribumi, non-pribumi, asli, tidak asli, mayoritas, minoritas.
Kalau perlu bahkan kata bangsa itu agak perlu kita jelaskan karena seolah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bla bla bla. Mungkin lebih baik kita sebut sebagai orang Indonesia. Dengan demikian ya sejauh mengindonesia, sejauh menjadi orang atau menjadi manusia di Indonesia lebih baik kemanusiaannya, maka saya kira itu pengertian keindonesiaan yang lebih baik. Mohon maaf Iva kalau toh ada waktunya silahkanlah dimanfaatkan oleh Bun Rizal dan juga kawan-kawan yang lain. Kalau kelebihan saya mohon maaf, hanya ini yang mampu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Basri Amin. Materinya sangat luar biasa. Indonesia menjadi ruang dari kamar-kamar yang dimaksud gitu. Bisa dikatakan seperti itu gitu. Saya membagikan kuesioner kepada kawan-kawan peserta dan banyak sekali kawan-kawan yang kemudian menanggapi tentang apa sebenarnya kebinekaan yang bagaimana kawan-kawan memaknai kebinekaan itu, dan banyak sekali kawan-kawan yang menyampaikan di kuesioner tersebut. Ada yang bilang bahwa kebinekaan itu merupakan keragaman yang mengayomi minoritas, kemudian ada yang menyatakan juga bahwa kebinekaan berarti sebuah keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa kebinekaan itu cukup hati, pikiran, dan raga yang dikorbankan. Kemudian ada juga yang menyatakan kebinekaan itu merupakan keberagaman dalam satu kehidupan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai nasionalis yang menyatukan segala perbedaan itu. Banyak sekali definisi atau pemaknaan tentang kebinekaan yang disampaikan oleh kawan-kawan, dan itu sebenarnya menjadi landasan dasar dari saya, sehingga saya bisa menyatakan bahwa kawan-kawan yang bergabung dalam diskusi malam hari ini sebenarnya sudah cukup memahami seperti apa itu kebinekaan. Namun mungkin kawan-kawan masih ingin menggali lebih dalam lagi tentang sebenarnya bagaimana merawat atau meneguhkan kebinekaan tersebut dengan meneladani jejak-jejak nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Gus Dur gitu. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Basri tadi dengan cukup detail dan sangat menarik. Untuk itu, selanjutnya, agar bisa lebih luas lagi pemahaman kita dan bisa lebih banyak ragam lagi pengetahuan kita pada malam hari ini, saya mau persilakan kepada Pak Rizal untuk bisa menyampaikan materi selama 20 menit malam hari ini. Silakan, Iya. Pak. Iya, makasih banyak sahabat moderator Alifa Magufira ya, yang begitu gesit memoderasi atau memoderatori forum kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat narasumber kita yang lain, pemantik Bapak Basri Amin, tadi telah menguraikan beberapa pokok-pokok pikirannya tentang pemikiran Gus Dur dalam kaitannya dengan kebinekaan. Kemudian yang lainnya juga yang saya hormati moderator dan seluruh peserta diskusi pada malam ini, diskusi online kita pada malam hari ini. Ya, saya kira membincang Gus Dur itu hingga hari ini itu tidak ada habis-habisnya ya. Jadi Gus Dur ini setelah dia wafat malah diskusi tentang keberadaannya, pikirannya, dan berbagai macam praktik-praktik dalam kehidupannya semasa hidup. Itu seakan-akan sekarang semakin hangat didiskusikan oleh berbagai kalangan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya gagasan Gus Dur itu ya seperti yang sama kita ketahui, memang betul-betul melampaui zamannya. Ya, ketika pada waktu itu mungkin sebagian orang masih bingung memikirkan apa sebenarnya gagasan Gus Dur. Nah, sekarang ini ada banyak hal dari masyarakat awam sekalipun mulai merasa bahwa apa yang dipikirkan Gus Dur dulu itu ada benarnya dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini. Nah, berangkat dari situ saya akan memulai diskusi kita ini atau beberapa gagasan-gagasan saya terkait dengan Gus Dur dengan berangkat dari dua cerita ya yang terkait dengan Gus Dur. Dan saya kira cerita ini juga lazim didengar oleh teman-teman.
Cerita pertama itu adalah ketika Gus Dur menjadi presiden, lalu suatu ketika Panglima ABRI pada saat itu, ya kalau tidak salah Pak Wiranto ya, itu datang kepada Gus Dur dan mengatakan kepada Gus Dur bahwa di apa namanya, di Maluku sana, bukan di Maluku maksud saya, di Papua sana itu sudah berdiri atau dinaikkan bintang Kejora gitu, bendera bintang Kejora. Nah ini Wiranto datang, atau mohon maaf kalau saya salah, atau siapa saja waktu itu yang datang dari yang sudah waspada dan sedikit tegang ya, karena ini dilihat bahwa masyarakat Papua ini sudah betul-betul ingin melepaskan diri dari republik ini dengan menaikkan bendera bintang Kejora. Tapi Gus Dur menghadapinya dengan santai. Gus Dur tanya, itu bendera bintang Kejoranya tiannya ya, kata yang apa namanya, petinggi militer yang datang ini, enggak Gus, bendera merah putih itu masih lebih tinggi tiannya katanya daripada bendera bintang Kejora. Ya kata Gus Dur, kalau begitu ya sudah, anggap aja itu bendera bintang Kejora umbul-umbul, yang enggak usah dipermasalahkan gitu kan. Itu kata Gus Dur pada waktu itu ketika terjadi dialog. Nah itu cerita ini pertama, sebelum saya lanjut ke cerita kedua, saya kira ini bukan sekedar hanya banyolan saja dari Gus Dur untuk meredakan ketegangan pada saat itu dalam menghadapi apa namanya, keinginan sebagian masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia, tapi disinilah Gus Dur menjelaskan kepada kita bagaimana gagasannya di dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dan merawat kebinekaan itu. Dan ini yang sekarang ini lagi bergejolak di bangsa kita ini, di mana beberapa kalangan-kalangan itu muncul dengan gerakan yang kita sebut dengan politik identitas. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Papua pada saat itu sebenarnya juga adalah wujud dari gerakan politik identitas. Mereka selama ini, ya ketika masa pemerintahan Orde Baru, identitas mereka kan tidak pernah diakui oleh pemerintah Orde Baru. Jadi Orde Baru pada masa dulu itu membangun model keragaman dengan model integrasi. Jadi seluruh keragaman yang ada di Nusantara ini, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu diintegrasikan masuk ke dalam konteks nasionalisme Indonesia, sehingga wujud-wujud identitas yang sangat beragam itu sebenarnya pada masa Orde Baru tidak diakui secara penuh, gitu. Termasuk misalnya identitas kepapuaan dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian ingin diretas oleh Gus Dur dengan cerita itu tadi, bahwa dalam konteks negara kebangsaan kita ini, ya dalam merawat kebinekaan itu, maka identitas-identitas yang ada di tiap daerah itu perlu diakui keberadaannya sejauh identitas itu tidak melenceng keluar dari konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di situ semacam pagar yang dibangun oleh Gus Dur, ya bagaimana kita menghargai keragaman-keragaman identitas itu sejauh identitas itu tidak digunakan sebagai bentuk-bentuk perlawanan untuk keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan karena itu Gus Dur memberikan kesempatan misalnya kepada masyarakat Papua untuk mengibarkan benderanya, karena menurut Gus Dur bendera bintang Kejora itu adalah identitas yang kita harus hargai. Lalu kemudian Gus Dur memberikan nama Papua kepada Papua pada saat itu juga wujud dari penghargaan Gus Dur kepada identitas yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah itu yang pertama yang mungkin penting kita sekarang kembali segarkan dalam konteks kekinian ini, di mana sebenarnya problem dari kerukunan kita adalah bagaimana membingkai munculnya gerakan-gerakan politik identitas, ya yang ingin diberikan haknya terkait dengan identitas mereka yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, tetapi sekaligus kita bersamaan dengan itu bisa merawat keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Gus Dur sebenarnya ketika beberapa kalangan ya jauh sebelum di Indonesia ini mulai muncul kajian tentang multikulturalisme, Gus Dur sudah mempraktekkan itu dalam bentuk-bentuk tindakan. Misalnya seperti contoh itu tadi, bagaimana Gus Dur memberikan penghargaan terhadap identitas-identitas lokal ya yang dianggap selama ini sebagai identitas pinggiran dalam konteks nasionalisme kita. Ini kan yang sebenarnya tidak pernah diperbincangkan dalam konteks membahas tentang kebinekaan di Indonesia. Selama ini ketika kita bicara tentang kebinekaan,
itu perbincangannya biasanya adalah bagaimana kita merawat keragaman di antara 5 agama misalnya, keragaman suku dan seterusnya. Tetapi kita tidak pernah mencoba untuk mengangkat bagaimana sih sebenarnya dengan identitas-identitas lokal selama ini yang kadang-kadang dianggap menyempal itu. Ya, ada identitas masyarakat lokal yang kadang-kadang dianggap tradisi yang dijalankannya tidak sesuai dengan tradisi mainstream dan seterusnya ya. Di banyak tempat di Indonesia ini banyak sekali komunitas lokal, banyak agama-agama lokal yang ada di luar 5 agama resmi yang tadi itu yang kita sebutkan dengan berbagai tradisinya yang selama masa Orde Baru itu tidak pernah diakomodasi oleh negara. Karena bagi negara melihat mereka itu sebagai bukan bagian dari puncak-puncak kebudayaan. Jadi dulu kan ada konstruksi Orde Baru yang melihat kebudayaan itu sebagai kebudayaan rendah dan kebudayaan tinggi. Ya, budaya-budaya lokal, identitas lokal seperti identitas kepapuaan, identitas ketolotanan kalau di Sulawesi Selatan, identitas kekajangan misalnya, identitas kesaminan kalau di Jawa, mungkin juga ada beberapa masyarakat lokal di Gorontalo, itu tidak pernah sepenuhnya diakui oleh negara ya. Katakanlah misalnya masyarakat Tanah Toa Kajang itu punya satu keyakinan bahwa mereka tidak harus sekolah. Karena sekolah itu bagi mereka bukan diperuntukkan oleh komunitasnya. Nah sebenarnya penghargaan terhadap hak-hak semacam itu tidak pernah diperbincangkan pada masa Orde Baru. Nah inilah yang kemudian ditawarkan dalam berbagai gagasan-gagasan Gus Dur dengan mencoba memberikan penghargaan tidak hanya kepada kelompok-kelompok keagamaan yang dikenal di Indonesia misalnya 6 agama resmi itu, tetapi juga kepada komunitas-komunitas lokal yang ada di Indonesia yang selama ini tradisinya dan kebiasaannya itu dianggap sebagai kebiasaan-kebiasaan oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang menyempal, hurapat, bahkan dianggap syirik. Gus Dur justru memberikan penghargaan kepada hal-hal yang semacam itu. Nah karena itu misalnya kita ketahui Gus Dur kemudian menelurkan gagasan tentang pribumisasi Islam. Nah, pribumisasi Islam itu adalah salah satu cara untuk berupaya bagaimana Islam ini di saat yang sama bisa dijalankan ajaran-ajarannya, tetapi tanpa meminggirkan lokalitas atau hal-hal yang berbau tradisi dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang mencoba diambil dan dipakai untuk juga justru untuk mendukung hukum-hukum atau bahkan rumusan-rumusan syariat yang ada di dalam Islam. Karena itu kalau kita bicara pemikiran Gus Dur tidak pernah misalnya mau aturan-aturan syariat itu diundang-undangkan secara formal. Karena bagi Gus Dur, mengundang-undangkan secara formal berbagai aturan-aturan syariat, itu akan meminggirkan berbagai nilai-nilai yang sesungguhnya hidup di masyarakat ini dan bisa menjadi nilai bersama gitu. Nah ini saya kira yang menarik dari gagasan Gus Dur yang mungkin selama ini juga pada saat dulu dianggap kontroversial, tapi sekarang menemukan kontekstualnya ya, kontekstualisasinya gitu. Nah yang kedua, ada cerita yang menarik yang lain dari Gus Dur. Ini soal bagaimana Gus Dur menghargai kelompok minoritas. Jadi bukan hanya terhadap kelompok-kelompok Cina ya, tapi termasuk terhadap kelompok yang selama ini secara gender didiskriminasi, yaitu kelompok-kelompok waria. Ya, suatu saat ketika Dorce itu melakukan operasi kelamin, itu kan pada masa itu semua kalangan menghujat dia. Satu-satunya yang menerima itu hanya Gus Dur, dan dia datang ke Gus Dur itu dan Gus Dur menerima dia. Nah, makanya ketika Gus Dur meninggal, satu orang yang paling sedih itu di antara masyarakat Indonesia itu adalah Dorce gitu. Dia menangis terseduh-seduh dan mengatakan saya kehilangan orang yang betul-betul bisa menerima saya dengan tulus dan ikhlas. Itu Dorce pada saat itu. Bayangkan ketika itu kelompok minoritas semacam Dorce ini tidak ada yang menerima, Gus Dur justru menerima dia, ya. Dan karena itu sampai muncul cerita humornya ya dari Gus Dur itu terkait dengan keberadaan Dorce waktu itu ketika dia datang ke Gus Dur menangis terseduh-seduh. Kata Gus Dur katanya, Dorce, kenapa lagi menangis terseduh-seduh? Datang ke saya kan saya sudah tidak ada masalah kalau Dorce mau ganti kelamin, bagi saya itu terserah Dorce. Yang penting Dorce bisa berbuat baik, menghormati kemanusiaan dan menghargai yang lain, tidak ada masalah. Kata Dorce bukan itu Gus. Nah, kata Gus Dur, tidak usah menangis kamu Dorce, ya. Kalau perlu kamu saya rekrut aja kata Gus Dur ya masuk di NU. Ya, ini cerita ya, saya tidak tahu apa benar ini ceritanya Gus Dur atau tidak, tapi ini cerita yang lazim diceritakan kembali ketika menceritakan kasus tentang Dorce ini.
Kata Gus Dur, saya terima kamu di NU, kamu bergabung aja dengan Muslimat, kata Gus Dur. Nah, Dorce malah semakin menangis katanya. Dorce bilang, enggak Gus, enggak usah saya diterima di Muslimat. Lebih baik saya di Banser saja, kata Dorce pada waktu itu. Nah, ini cerita-cerita Gus Dur ini yang menunjukkan bahwa bagaimana Gus Dur pada saat itu tidak hanya menerima kelompok-kelompok besar yang berbeda itu misalnya dari agama yang saya sebut tadi, tetapi juga menerima keberadaan kelompok minoritas. Ketika di mana sebagian besar orang tidak bisa menerima keberadaan mereka. Nah, sekarang ini kelompok-kelompok itu masih hidup dan malah cenderung mengalami diskriminasi yang lebih yang lebih kuat dari berbagai kalangan. Nah, dalam konteks pasca reformasi ini kan mestinya negara kita lebih banyak melindungi terhadap kelompok-kelompok itu, tapi justru tidak terjadi pada masa kekinian. Nah, inilah yang mungkin perlu kita refleksikan kembali dari gagasan-gagasan Gus Dur yang begitu menghargai keragaman itu tidak hanya di dalam konteks itu yang saya sebut tadi, keragaman dalam konteks 5 agama besar itu dan agama-agama yang lain, tetapi juga mencoba memberikan haknya kepada kelompok-kelompok yang minoritas, kelompok-kelompok yang termarginalkan, yang terdiskriminasi, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita ungkapkan kembali dari gagasan Gus Dur agar gerakan tentang kerukunan beragama dan kebinekaan itu tidak hanya berjalan di situ-situ saja ya. Karena menurut saya selama ini sebenarnya kerukunan kita ini pasca reformasi kita harapkan mengalami kemajuan itu sebenarnya tidak juga sampai yang kita harapkan ya. Apa yang kita idam-idamkan bahwa semakin bisa saling menerima antara banyak kalangan, antara sesama orang, itu tidak terjadi sampai sekarang ini. Dan saya kira sekarang ini bukan hanya sekedar bagaimana menerima ya tantangan di dalam merawat kebinekaan itu bukan hanya sekedar menerima dalam konteks 5 agama besar tadi itu, tetapi juga bagaimana kita bisa menerima etnis-etnis yang lain yang datang masuk ke negara kita, sejauh mana kita menghargai kebudayaan mereka, lalu juga kita harus menghargai kelompok-kelompok minoritas, lalu ada kecenderungan sekarang misalnya cara beragama kita ada yang beragama secara post-religius ya, post-religion, di mana mereka mencoba menggabungkan dari 5 agama itu menjadi bagian dari agama yang dianutnya. Apakah kemudian kerukunan kita sekarang ini bisa menerima kelompok-kelompok semacam itu atau tidak? Nah, sejauh yang saya lihat, kita belum sampai ke sana untuk mencoba memperbincangkan kerukunan untuk menerima keberadaan kelompok-kelompok semacam itu. Bahkan kelompok-kelompok yang minoritas di dalam Islam saja misalnya, seperti kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan seterusnya, itu belum sepenuhnya bisa kita terima dalam konteks kita membangun keragaman dan kebinekaan di Indonesia. Ini PR kita untuk kemudian mendiskusikannya lebih jauh. Bagaimana meletakkan semua bentuk keragaman itu dalam konteks negara kita ini. Dan bagaimana cara kita menerima mereka itu tanpa kita harus pecah belah antara satu dengan yang lain. Saya kira Gus Dur semasa hidupnya menerjemahkan arti kebinekaan yang sesungguhnya gitu. Nah, kawan-kawan, bagi yang ingin bertanya atau diskusi bisa langsung untuk melambaikan tangan. Jadi ada tombol raise hand. Kalian bisa bertanya atau bisa menyampaikan melalui kolom chat di room Zoom pada malam hari ini. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Kami persilakan waktunya. Nanti akan diberikan akses audio. Oke, karena mungkin belum ada, masih memikirkan pertanyaan. Untuk itu,
Sebenarnya sosok Arif Abbas, Presiden. Arif Abbas. Oh ya, oke. Saya persilakan kepada host malam hari ini untuk bisa memberikan akses kepada Kak Arif Abbas, akses audio kepada Kak Arif Abbas untuk bisa bertanya. Silakan Arif Abbas, Kak Arif Abbas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran, aman. Ya, selamat malam teman-teman semua. Wabil khusus kepada panelis Kak Basri dan Kak Rizal. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya moderator dan host. Menarik tadi penyampaian dari kedua panelis, menggabungkan beberapa cerita dari Gus Dur, keteladanan, dan hikmah yang bisa diambil bahwa Gus Dur adalah salah satu pionir kebinekaan. Saya kira jika dirangkum dan diperas dalam satu kalimat seperti itu. Pertanyaan saya itu kepada Kak Basri, itu yang langsung menyoal terhadap lokalitas, subkultur, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Gus Dur itu kan sebagai, ya kalau bisa dibilang bapak toleransi, dia menghargai kebinekaan, kemajemukan. Tapi justru kalau kita melihat sejarah dari tahun ke tahun, apalagi di masa Orde Baru, ketika pembungkaman terjadi dalam menyikapi atau merespon realitas agama lokal seperti dibicarakan tadi oleh Pak Rizal, itu sangat keras. Apalagi ada kategorisasi yang dibangun oleh grup Islamic groups pada waktu itu untuk mengkategorisasikan apa yang disebut sebagai agama dan apa yang tidak bisa disebut sebagai agama dan ditempatkan sebagai culture atau hanya tradisi. Nah, ini saya kira justru meskipun itu bukan Gus Dur, tetapi itu dimotori langsung oleh Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Sebagai ketua pertama, pimpinan pertama Ministry of Religion atau Menteri Agama pada waktu itu. Nah, kategorisasi ini dibangun dengan dasar untuk menciptakan bahwa apa yang disebut sebagai agama itu ini loh. Ini yang disebut sebagai agama seperti ini, yang disebut sebagai bukan agama seperti ini. Ya, untuk dikategorisikan sebagai agama, maka itu butuh beberapa elemen kunci seperti konsep teologi, terus kemudian kenabian, scripture, dan kitab suci, lalu religious institutions, dan lain sebagainya. Maka kemudian kalau kita melihat realitas agama-agama lokal, itu tidak masuk dalam kategorisasi itu. Padahal kalau misalnya kita bertanya kepada mereka, paling contoh di sini misalnya kelompok-kelompok abangan itu mereka menyatakan bahwa ya ini kami agama loh, kami agama. Bahkan kalau kita bisa melihat agama ini kan definisinya kan sangat cair pada awalnya, tapi kemudian diinstitualisasikan oleh negara dan diatur bagaimana agama harus seperti apa. Nah, di tahun 2016 itu dengan tinjauan kembali peraturan MK, itu kolom agama di KTP itu sudah tidak perlu memasukkan kolom agama di KTP, nama agama. Nah, itu saya kira jeripaya daripada anak-anak NU di situ, ada jeripaya dari kalangan Gus Durian untuk membuka kembali definisi terhadap agama yang lebih luas dan lebih bisa dimengerti. Hanya saja kemudian diskriminasi kita masih tetap melihat. Nah, jika pun seperti itu, apakah pada realisasinya, apakah memang pada dasarnya kita yang belum siap untuk menerima ide-ide kebebasan Gus Dur, dan apakah itu tidak sesuai konteks karena menyangkut juga tadi dengan pembahasan Kak Basri itu ada HAM di situ, apakah kan HAM ini kan Western product, tetapi dengan meninjau kembali Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, apakah memang pada dasarnya kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan itu memang tidak suitable dengan kondisi Indonesia atau seperti apa? Nah, kedua, pertanyaan kedua saya itu, saya lupa. Pertanyaan kedua saya tentang toleransi, ya bisa dijawab oleh panelis Kak Rizal atau Kak Basri, silakan menjawabnya tentang toleransi itu. Nah, kalau kita membaca jurnal terbaru yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi dan koleganya di Australia pada waktu itu justru menunjukkan bahwa realitas NU di akar rumput, meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa Gus Durian adalah NU dan NU adalah Gus Durian, tapi saya kira Nahdlatul Ulama adalah representasi daripada perwujudan diri Gus Dur, besar atau kecil terserah, tidak
tidak terlalu pusing soal istilah itu. Tapi justru di akar rumput umat Islam, wabil khusus NU diceritakan dalam tulisan itu justru intoleran, justru sangat intoleran. Wabil khusus bukan, dan intolerannya ini menarik. Intolerannya bukan kepada agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha, tetapi ke dalam tubuh Islam sendiri. Intoleran terhadap faksi di dalam Islam seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira bagaimana panelis melihat ini? Terima kasih. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arif Abbas atas pertanyaan dan diskusinya yang sangat luar biasa. Saya persilakan kepada Pak Basri dulu untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Kak Arif Abbas terkait intoleransi, kemudian ada kemajemukan dan diskriminasi yang masih terjadi sampai saat ini. Silakan. Oh ya, terima kasih Arif, ketemu di ruang seperti ini. Ya karena Arif di Jogja, di UGM, berapa hari lalu kan Pak Cornelei baru saja meninggal. Saya tiba-tiba ingat beliau, dan salah satu tulisan teman-teman dari Jogja atau UGM dan kawan-kawan tahun 90-an itu, kurang lebih judulnya kalau saya tidak salah, mudah-mudahan, karena tiba-tiba ingat ini karena dengar Arif. Beliau menjuduli yaitu Bulan Sabit di bawah rimbunan cingkeh. Jadi kalau boleh saya katakanlah merujuk hal sederhana seperti itu, tentu tidak bisa kita selalu membawa keadaan-keadaan yang kontemporer sekarang untuk katakanlah harus dicocokkan secara praktis dengan gagasan-gagasan Gus Dur, karena Gus Dur tentu punya zamannya sendiri, punya perannya yang sangat makro dia lakukan, dia berhadapan dengan katakanlah militer, sisa-sisa Orde Baru, tapi juga Gus Dur harus mengerti bahwa di balik dia puluhan juta orang, di balik peran ketokohan Gus Dur, ya NU, ya masyarakat sipil, ya NGO, dan seterusnya. Jadi saya kira pada level kepribadian, salah satu keteladanan Gus Dur adalah bahwa setiap kita mestinya memerankan, sebut sajalah keindonesiaan itu secara kontekstual. Jadi perlu memang adaptasi, perlu cara-cara alternatif, tidak boleh kehilangan ide, tapi juga kadang-kadang tidak perlu menggunakan otoritas negara di dalam menyikapi kehidupan kita ber-Indonesia begitu. Apatah lagi bangsa kita dengan segala hormat dari segi sebut sajalah riwayat kemajemukannya. Kalau teman-teman baca Bhinneka Tunggal Ika dari Suta Soma itu, sebenarnya terjemahannya itu Thailand kita lihat secara sama-sama. Tapi kalau teman-teman ke Perpustakaan Nasional, di pintu masuk di sebelah kiri kalau tidak dibongkar itu masih ada itu. Bahwa betul ini sesuatu yang bineka, tapi mengapa dia bisa berika, kira-kira begitu. Jadi kebineka tunggal ikaan atau kebinekaan itu, ketika dia menjadi ika, itu sebuah pertanyaan. Jadi sebenarnya Indonesia, kalau mau terus-terusan kita menjadi kokoh, kuat peradabannya, itu antara lain adalah memang tidak boleh menghindari tradisi bertanya dan mempertanyakan sesuatu. Dan saya kira apa yang Arif ajukan, kita semua ajukan di sini adalah tradisi bertanya. Kenapa begini dan kenapa ada orang lain, kenapa perbedaan selalu terjadi. Sebut saja sahabat Arif menyebut soal kategori-kategori agama, itu akan terus menjadi percakapan tiada henti. Apa yang disebut sebagai agama di Indonesia. Dan lama-kelamaan saya menduga, kemungkinan ada 2-3 jalan keluarnya. Satu adalah agama-agama, dan atau juga yang tidak disebut agama tetapi identitas, yang dipilih orang. Dan apalagi pilihan itu adalah sesuatu yang terberikan karena lokasi pemukiman, karena sejarahnya di lembah-lembah, di hutan-hutan, di Halmahera, dan seterusnya, kira-kira begitu. Itu adalah sesuatu yang kemudian kita kembali ke pikiran besar Gus Dur, setidaknya 3 fondasinya. Satu adalah, apa hak mereka? Ruang akan hak itulah yang harus dibuka. Saya kira dengan ruang yang terbuka itulah yang tadi dicontohkan oleh sahabat Rizal, menjadi menarik. Sehingga bendera tidak menjadi persoalan, Aceh tidak menjadi persoalan, karena Indonesia yang cita-cita bersama, jangan maksa-maksain. Karena itu dengan segala hormat,
forum ini juga perlu merekomendasi istilah baru yang saya kira niatnya pasti baik, tapi coba kita temukan pengkalimatannya bahwa Indonesia itu harga mati. Ini kok apa saja mau dimati-matikan begitu ya? Iya enggak? Indonesia itu ya harga hidup. Jadi harganya bisa berubah tergantung nilai yang kita berikan. Jadi kalau kita bicara kopra, ya tentu Sulawesi, Sumatera, ya harganya lebih tinggi lah karena kopranya lebih banyak. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita ngomong sejarah, gara-gara kopra kita berkelahi di Permesta, nah itu kita harus bicarakan juga. Nah, kemampuan untuk membicarakan sesuatu secara bersama di ruang tengah, di ruang keluarga, kalau istilah Iva tadi mengutip Gus Dur, dari rumah besar Indonesia, saya kira itu prasyarat ke masa depan. Karena kalau untuk berkelahi karena beda-beda suku, beda-beda agama kan gampang sekali tuh. 5 menit kita saling memaki, ya berkelahi itu. Itu kira-kira. Poin berikut adalah, selain hak, adalah Gus Dur selalu mengulang-ulang ini dari perspektif negara, yang dia sebut sebagai persamaan orang di hadapan hukum dan undang-undang. Ini Gus Dur selalu mengulang-ulang. Sebelumnya Gus Dur selalu mengulang-ulang apa yang disebut sebagai kemaslahatan. Sehingga ukuran-ukuran governance atau tata kelola pemerintahan itu adalah apakah ada kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, kategori-kategori identitas lokal yang dicoba dibantu kita oleh Bung Rizal, itu menjadi menarik karena penerjemahannya tidak perlu menunggu DPR menyidangkan rancangan undang-undang, hanya untuk menyikapi hak hidup kelompok masyarakat di pulau-pulau tertentu, di kampung-kampung tertentu, di gunung-gunung tertentu. Saya kira kalau kaidah bahwa kemaslahatannya kayak apa, hak-haknya kayak apa, maka negara menjadi hadir, tetapi dengan, ini saya ulangi, negara hadir sebagai pemberian jawaban atas hal fundamental kemanusiaan atau ke orang Indonesiaan itu. Yang berikut memang adalah, nah ini memang yang saya kira penting, yang juga Arif, saya kira dia tidak sedang bertanya, tapi juga mengajukan beberapa, saya kira, gagasan yang dia bungkus dengan pertanyaan. Soal diskriminasi. Saya kira diskriminasi akan terjadi antara lain karena kita sama-sama menjebak tanpa bercakap yang tulus, yang terbuka dengan kategori-kategori demografis. Misalnya ada minoritas, Kristen minoritas, Hindu minoritas, Islam mayoritas. Itu politik demografi. Kalau teman-teman Kristen, Hindu, Buddha minoritas karena jumlah penduduknya, kan gampang aja gitu kan. Teman-teman Islam berhenti buat anak, giliran 2-3 tahun ini teman-teman Kristen, teman-teman Hindu, Buddha buat anak sebanyak-banyaknya. Saya kira perubahannya akan jadi signifikan. Jadi hal-hal seperti inilah yang tidak boleh kita paksa-paksakan. Dan tadi Bung Jufri menyebut di awal, ada perubahan-perubahan ber-Indonesia yang harus juga kita respons. Si A kawin dengan si B, dari beda suku yang berbeda. Lalu Anda mau paksa bagaimana anaknya dia sebagai suku apa? Sehingga pemaksaan di administrasi pendidikan, di data sekolah, mungkin juga di data kependudukan bahwa orang dipaksa-paksa suku apa, itu lama-kelamaan menjadi tidak relevan. Karena yang kita butuhkan bukan kategori objektif seperti itu, subjektif seperti itu, tapi kategori kemaslahatan kalau dalam bahasa Gus Dur. Dengan demikian tidak peduli orang itu, dia anak bersuku apa, agamanya apa. Tapi memang ada etnosentrisme yang belum bisa kita hilangkan karena proses transformasinya masih harus kita tunggu dalam perjalanan kebangsaan kita. Saya kira harus jujur kita mengakui di banyak daerah, orang kalau menjadi bupati, menjadi gubernur ditanya, itu moyangnya di mana, dia lahir di mana. Nah itu kadang-kadang dibawa-bawa tuh. Kalau ada perempuan mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, ditanya apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Kira-kira kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang baik, tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak membuat kita menjadi lebih matang sebagai bangsa. Mungkin komentar saya relatif umum, Saudara Arif, apalagi mengenai soal akar rumput. Bagi saya yang penting adalah Gus Dur sekarang membutuhkan konversi atau penerjemahan atas ide-ide besarnya. Dan penerjemahan itu tak perlu dipaksa-paksakan apakah Gus Dur mengungkapkannya secara tekstual. Yang penting bagi kita adalah kalau kaidahnya ada, dan itu katakanlah kita koneksikan dengan semangat Gus Dur, nilai Gus Dur, kayak dia pertaruhkan sepanjang hidupnya, saya kira semangat bertaruh seperti itulah juga yang kita butuhkan sekarang. Bukan tradisi-tradisi hipokrit, ya apalagi sekarang kecerdasan demikian mudah dimanipulasi karena orang bisa mengintip, tapi kita nggak tahu siapa mengatakan apa hari ini, tapi di balik itu dia lakukan yang lain, kira-kira kayak gitu. Saya kira saya agak panjang sedikit, nah mudah-mudahan itu bisa sedikit menjadi bahan percakapan lebih lanjut. Dengan demikian, maka Saudara Arif, yang kita butuhkan memang adalah ruang untuk mempercakapkan itu. Kedua, jebakan-jebakan kategorial, antara lain yang akan menjadi isi daripada percakapan keindonesiaan itu. Lalu yang berikut adalah nilai-nilai prinsipil, fundamental yang saya
hanya menyederhanakan tadi yang Gus Dur katakan, prinsip kemaslahatan, prinsip hak bagi semua orang, lalu juga prinsip bahwa yang perlu terus kita kerjakan, dan saya kira tadi dirujuk beberapa perubahan-perubahan undang-undang mengenai status kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan seterusnya. Saya kira hanya dengan cara itulah Indonesia menjadi cita-cita bersama. Kita adalah a nation in making. Kita masih terus menyempurnakannya. Silakan, saudara moderator Iva. Ya, terima kasih Pak Bastri atas tanggapannya yang luar biasa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Rizal untuk bisa menanggapi. Iya, terima kasih banyak. Ya. Tadi sebenarnya mungkin bukan juga pertanyaan sih, teman kita itu membuat sebuah pernyataan yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Nah, yang menarik tadi itu adalah soal yang dikemukakannya temuan salah satu penelitian terakhir dari salah satu duet ya dari salah satu peneliti dari Australia kalau tidak salah dengan Burhanuddin Muhtadi, yang kemudian melahirkan satu kesimpulan bahwa toleransi di kalangan NU itu atau tanda tanya sebenarnya, tetapi di dalam penjelasannya itu ditunjukkan bahwa sebenarnya hanya mitos gitu ya. Nah, mungkin ini menarik bagi kita, karena kalau misalnya ada yang kemudian mempertanyakan bahwa toleransi di NU itu hanya mitos saja di kalangan masyarakatnya di tingkat bawah, maka kita memang harus bertanya-tanya, kalau misalnya di warga NU saja, di kalangan warga NU saja itu toleransinya dipertanyakan, maka bagaimana dengan yang lainnya itu? Kelompok-kelompok masyarakat yang lain ya, kelompok-kelompok muslim yang lain. Sejauh mana toleransinya? Kalau kemudian di kalangan NU aja itu dipertanyakan tentang toleransinya, itu poin pertama kita. Nah, itu bukan berarti saya menyangkal itu, tetapi kalau memang temuannya demikian, maka ada sesuatu yang krusial dalam konteks kerukunan kita di tengah-tengah masyarakat, atau cara pandang toleransi mereka di tengah-tengah masyarakat itu ada yang sangat berbahaya, yang kita harus diskusikan bersama gitu. Tetapi yang lain saya kira, nah tentu sebagai penelitian kita harus apresiasi karena itu sudah dilakukan secara ilmiah dan seterusnya. Tetapi memang di dalam membaca warga NU itu kan tidak bisa serta-merta dengan kategori yang yang sederhana ya. Masyarakat NU itu terlalu luas, kemudian sangat beragam keberadaan mereka di sana. Macam-macam juga sih sebenarnya orang-orang NU itu. Ada NU yang afiliasinya kemana lagi gitu ya mungkin. Ada yang berafiliasi ke kelompok-kelompok lain dan seterusnya. Ini yang belum terjawab. Yang mana sebenarnya yang dimaksud di situ dengan warga NU itu? Apakah warga NU itu memang mereka yang hanya berkiprah di NU atau kemudian warga NU yang kemudian juga sudah aktif di organisasi-organisasi lain? Nah, itu yang tidak muncul di dalam hasil penelitian tersebut. Nah, yang kedua, selanjutnya menurut saya toleransi sendiri sebenarnya tidak bisa dimitoskan, ya. Jadi tidak bisa dibakukan bahwa toleransi itu harus seperti ini modelnya. Toleransi adalah praktik, dan yang kita cari adalah best practice-nya daripada toleransi itu. Nah, memang banyak teori tentang toleransi saat ini yang dikemukakan oleh banyak kalangan kan, yang berbicara tentang toleransi, ada Diane L. Eck, ada siapa macam-macam yang sudah bicara tentang toleransi, tapi sekali lagi toleransi itu bukan sesuatu yang harus dimitoskan atau sesuatu yang menjadi hal yang tidak bisa berubah. Toleransi dipraktekkan sedemikian rupa di tengah-tengah masyarakat dengan konteks-konteks tertentu gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks tertentu kelihatan ada hal yang dalam pandangan teori toleransi itu tidak intoleran, itu belum tentu tidak tepat untuk dilakukan pada konteks tertentu ya. Misalnya begini, ada contoh yang diberikan dalam penelitian itu. Konon katanya Gus Dur pada masa dulu juga pernah menolak presiden perempuan waktu itu ya. Ketika misalnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa sekarang belum saatnya Megawati untuk menjadi presiden. Lalu dirumuskanlah dalam hasil penelitian itu bahwa dengan demikian Gus Dur sebenarnya tidak terlalu toleran juga karena dia belum bisa menerima keberadaan pemimpin perempuan. Padahal sebenarnya kalau kita cermati, konteksnya berbeda. Jadi Gus Dur bukan menolak pemimpin perempuan. Dia mengatakan bahwa pada saat itu
Megawati belum bisa menjadi pemimpin dalam kondisi bangsa pasca reformasi atau pasca Orde Baru pada saat itu. Bukan berarti bahwa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Nah ini sekali lagi toleransi itu harus dilihat di dalam praktiknya ketika dia dilakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu atau oleh sekelompok orang tertentu gitu. Jadi bukan pada mengkultuskan satu teori toleransi lalu kita paksakan teori itu harus berlaku di tengah-tengah masyarakat bahwa harus seperti itulah baru kita katakan toleransi. Nah karena itu saya kira Indonesia ini juga masih mencari bentuk toleransi yang paling tepat untuk kita laksanakan. Nah dalam buku terbarunya Mas Ahmad Swedi itu dia merumuskan model kewargaan yang disebutnya dengan keluarga Bhinneka. Dan ini dia ambil dari gagasan-gagasannya Gus Dur. Nah sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Swedi dalam bukunya itu, kewargaan Bhinneka ini tidak lain adalah implementasi atau terjemahan dari yang di Barat yang disebut dengan kewargaan multikultural. Nah ini yang coba dibaca ulang dalam konteks Indonesiaan dengan melihatnya dalam konteks yang disebutnya sebagai kewargaan Bhinneka gitu, dan itu banyak mengambil gagasan-gagasan dari Gus Dur. Nah, apa yang kita maksud dengan kewargaan Bhinneka? Yang paling poin pertama adalah saya setuju tadi dengan pendapat Pak Basri bahwa ada pengakuan hak terhadap seluruh warga negara. Jadi di depan hukum semua haknya sama. Dan juga dia harus terwakili kepentingannya semua warga negara kita yang ada di Indonesia ini. Nah, karena itu Gus Dur selalu mengulang-ulang bahwa negara harus menjaga 5 hak dasar ya atau kuliatul khams itu, mulai dari hifzun nafs sampai kemudian hifzuddin, hifzul mal, hifzun nasab dan hifzul akal. Menjaga ketiga hal itu adalah kewajiban negara. Menjaga hak-hak dasar dari warga negara itu siapapun dia, itu harus dilakukan oleh negara kita pada saat ini. Nah, itu kunci pertama untuk memberikan penghargaan terhadap kewargaan kita ini yang beraneka ragam. Ya, baik komunitas lokal, agama etnis dari luar, Cina, India, dan seterusnya, itu harus dijamin selama dia menjadi warga negara Indonesia, harus dijamin 5 hak dasarnya itu tadi yang disebutkan oleh Gus Dur dengan mengambil dari kuliatul khams. Nah, kalau ini sudah terjaga, maka langkah pertama kita untuk menghargai keragaman itu saya kira itu sudah menuju track yang benar ya. Tetapi kalau 5 hal ini misalnya tidak dijaga atau tidak diberikan haknya kepada seluruh warga negara Indonesia, baik yang minoritas maupun yang kelompok yang mayoritas, maka disinilah problem utama dari toleransi kita gitu. Disinilah cikal bakal munculnya banyak tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di luar sana yang dilakukan oleh berbagai masyarakat. Karena negara tidak mampu untuk memberikan hak-hak dasar kepada warga negara dan melindungi hak-hak dasar dari seluruh warga negara itu. Nah, selama ini saya memandang bahwa dalam beberapa hal negara di dalam menerapkan kerukunan itu banyak politisasinya ya. Jadi ada politik kerukunan ya, politik merukunkan warga negara gitu. Nah, pada satu sisi misalnya ada dorongan untuk menghargai keragaman dan menghargai hak-hak kelompok yang lain, tetapi dalam hal-hal tertentu, kalau misalnya hal itu terkait dengan kepentingan politik, maka hak-hak kelompok itu bisa-bisa saja dieliminasi, disingkirkan, dan seterusnya. Ya, banyak kelompok-kelompok minoritas karena dianggap tidak menguntungkan secara politik, itu lalu dikeluarkan misalnya aturan-aturan yang mendiskriminasi mereka dan seterusnya. Ya, utamanya yang terjadi itu adalah terhadap seperti yang disebut tadi oleh penanggap dari penganut agama lokal atau penghayat agama lokal. Mereka banyak sekali merasakan kerugian dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Apalagi misalnya sekarang kita lihat kalau kita lihat rancangan undang KUHP yang baru itu, di mana Undang-Undang PNPS nomor 1 tentang penodaan agama itu masuk ke dalam KUHP dan nanti diperluas ruang lingkupnya nanti itu daripada Undang-Undang PNPS nomor 1 ini. Padahal PNPS nomor 1 ini sendiri bagi agama-agama lokal itu bermasalah gitu. Karena selama ini mereka dianggap atau kalau melakukan aktivitas tertentu dari keyakinan yang mereka miliki, itu bisa dianggap bertentangan dari Undang-Undang PNPS nomor 1. Nah, karena itu hal-hal semacam inilah yang perlu kita diskusikan lebih jauh dalam konteks menata kewarganegaraan Bhinneka ini. Karena kalau itu tidak ditata, maka kita sebenarnya belum memberikan hak sepenuhnya terhadap seluruh warga negara Indonesia, khususnya terhadap warga negara yang
minoritas yang ada di tanah air kita ini. Itu mungkin poin saya terkait dengan pernyataan dari penanggap tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas tanggapannya yang luar biasa. Pada dasarnya banyak sekali pemikiran Gus Dur tentang masalah keagamaan, kemasyarakatan, kemudian kebangsaan, demokrasi, dan lain-lain yang sepertinya dirasa terlalu kritis begitu. Bahkan bagi anak-anak muda sekarang banyak juga yang menganggap bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur ini terlalu kritis dan cukup dianggap nyeleneh gitu. Sehingga ini melahirkan diskursus atau wacana-wacana yang sebenarnya miskonsepsi terkait pemikiran-pemikiran Gus Dur mengenai kemajemukan, kebinekaan, dan sebagainya. Ada pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya sederhana, bahwa sebenarnya bagaimana pemuda kemudian dia menyikapi bagaimana pemuda merawat tentang kebinekaan, merawat keragaman, merawat kemajemukan ini dalam konteks kesehariannya dia sebagai pemuda gitu. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Basri. Tapi sebelumnya Pak Basri hanya akan bisa bersama-sama kita sampai pukul 9. Diskusi ini juga akan kami selesaikan di pukul 9 kurang lebih lewat 20 menit. Untuk itu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Basri bisa menanggapi terkait pertanyaan tadi yang masuk. Bagaimana pemuda kemudian bisa merawat kebinekaan. Terima kasih Ipah. Kedengaran suara ya? Iya, terdengar Pak. Harusnya. Ya orang muda udah bagus itu kalau orang muda. Saya menyarankan jangan terbiasa pakai istilah anak muda. Sudah muda kok dia anak-anakkan kembali. Karena kan ada orang tua, jadi ya paralel dengan ada orang muda. Bisa Iva? Halo Iva, kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Cuman tadi ada sedikit gangguan jaringan. Oke. Jadi saran saya sudah benar, sudah lebih baik kita menggunakan istilah orang muda daripada anak muda. Iya. Karena kalau ada orang tua, paralel ada orang muda. Kalau anak-anak, ada anak-anak. Ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, kira-kira kayak begitu. Jadi satu adalah, tapi begini, karena saya harus segera pamit, sebelumnya saya minta maaf ke sahabat-sahabat karena ada meeting jam 9 dan membicarakan bahwa kita sedang mengupayakan pahlawan nasional dari Gorontalo adalah seorang dokter, Dr. Alwi Sabu, dan akan dirapatkan jam 9 ini, dan saya sudah rancang juga beberapa hari yang lalu. Jadi mudah-mudahan, karena sekarang kita pandemi, jadi perlu ada pahlawan dokter lah. Malah dokter di Manado pada mundur karena tidak dipahlawankan mereka dengan sungguh-sungguh. Satu adalah, orang muda saya kira perlu membaca dalam pengertian seluas-luasnya. Ini mohon maaf, ini tantangan kita bersama di era yang zamannya terlalu modern, saya kira. Tetapi saya kira orang lebih banyak melihat daripada membaca, orang lebih banyak ngumpul, chat daripada sebenarnya berbicara satu sama lain. Jadi saya agak khawatir sekarang di tengah-tengah informasi, percakapan yang banyak, itu justru nggak ada percakapan kegenerasian bernama orang muda itu. Saya hampir 2 bulan terakhir membaca banyak jurnal-jurnal lama tahun 70-an sampai tahun awal 90-an. Dan saya melihat betul mahasiswa di Jogja, di Jakarta, bahkan di Kupang, itu sudah bisa nulis artikel panjang dengan pikiran yang bagus. Itu masih mereka mahasiswa. Tapi sebagai orang yang bekerja di kampus, sampai sekarang saya sulit sekali menemukan mahasiswa bisa membaca yang baik dan berpikir yang baik. Kira-kira begitu. Saya tidak mengatakan tidak ada. Itu tantangan orang muda. Yang kedua memang adalah perlu pemahaman kesejarahan yang cukup. Karena zaman sekarang orang muda itu masih SD, SMP, sudah luar biasa itu pakai bahasa Inggris. Tapi sebetulnya itu hanya mengumpul kata-kata, tapi tidak bisa digunakan bahasa asing itu sebagai bahasa untuk berpikir. Nah, saya kira tantangan kita seperti itu karena Gus Dur itu menguasai 3-4 bahasa asing. Pendiri bangsa kita itu rata-rata menguasai minimal 3 bahasa asing. Dan mereka bisa menulis dan membaca dengan baik dalam bahasa itu. Nah, orang muda sekarang saya agak curiga. Banyak menggunakan kata-kata asing, tapi sebenarnya tidak bisa berpikir dengan bahasa itu dan tidak bisa juga merdeka dengan bahasa itu. Jadi perlu ada internasionalisme di satu sisi bagi kalangan muda, tapi di sisi lain juga perlu ada lokalitas yang
yang katakanlah berdenyut. Meski demikian, catatan saya adalah hati-hati dengan konstruk pengetahuan. Saya senang sekali Arif merujuk, karena beliau lagi studi di tempat bagus di negeri ini, dan juga pergaulannya dan kemampuannya hebat sekali, dan juga teman-teman semua yang hadir. Hati-hati juga dengan konstruk pengetahuan. Jangan menjadi bangsa yang mudah terpukau dengan Barat lah, Amerika lah, Australia lah. Sehingga di Indonesia kita juga ada kasta-kasta akademik. Seolah-olah kalau peneliti ini yang sering di TV bicara seolah dianggap sebagai kebenaran, padahal justru itu keindonesiaan yang salah jalan. Jadi saya kira kita perlu otokritik sekarang, hati-hati dengan konstruk pengetahuan yang sebetulnya belum didebat dengan serius oleh sumber-sumber pengetahuan yang valid. Saya terus terang saja ini perlu mengingatkan diri sendiri, karena kadang-kadang kita membicarakan keindonesiaan tapi versi-versi yang ya karena muncul di jurnal ilmiah, diungkapkan oleh orang yang terkenal, lalu kita ada keterpukauan yang buru-buru. Saya kira itu tidak kita perlukan. Itu bukan ciri Gus Dur. Saya kira Gus Dur dia bisa bergaul dengan seniman di kalangan sarjana dan seterusnya. Dan kalau kita baca majalah Prisma, banyak sekali orang-orang akademis formal, tapi Gus Dur justru menjadi penulis utama. Jadi keutamaan itu adalah cita-cita, keutamaan adalah pikiran yang lurus, adalah sikap-sikap hidup yang konsisten, bukan istilah-istilah yang aneh-aneh, yang canggih-canggih. Jadi saya kira perlu kita ekstra hati-hati. Dengan demikian maka orang muda itu dia perlu memang ada proyek bersama. Nah ini yang saya agak ragu, karena dengan segala hormat, mohon Bun Rijal saya dikritik, karena saya juga lahir besar di daerah. Rata-rata mahasiswa di daerah itu lebih senang di organisasi paguyuban. Ini saya merasa ini kalau boleh dipikirkan kembali. Jadi orang menjadi mahasiswa itu kemudian tidak bisa melupakan, saya tidak mengatakan dilupakan dalam negatif, tidak bisa melupakan kampungnya. Jadi banyak sekali asrama-asrama paguyuban, aktivis-aktivis organisasi yang lebih, kalau dia kuliah di kota-kota maju di Indonesia, lebih sibuk mengurusi daerahnya daripada mengurusi Indonesia. Itu saya tidak paham itu. Dan sangat senang kalau penguasa mengucapkan selamat kepada mereka di baliho-baliho, mereka bergaul dengan orang yang berkuasa, daripada bergaul dengan pikiran-pikiran besar. Jadi jarang sekali aktivis orang paling-paling di Facebook diposting 2-3 alinea dianggap sudah hebat. Kutip kiri kanan, ini saya kira mengkhianati cita-cita bangsa, tradisi berpikir. Jadi yang dirayakan adalah etnosentrisme yang berlebihan. Itu tidak salah etnisitas itu, tapi jangan menghamba, karena tidak ada di antara kita yang dapat sertifikat dari nenek moyang untuk mengatakan kamu asli dan si ini tidak asli. Agama ini yang lebih valid, suku ini tidak asli. Saya kira ini pikiran-pikiran picik seperti inilah yang dilawan sejak awal oleh pendiri bangsa kita. Karena itu, kalau boleh saya berpendapat, toleransi itu tidak sekedar koeksistensi. Ini agak teoritis. Tidak sekedar kita senggol-senggolan di pasar, dan aku tidak marah dan kamu tidak tersinggung, karena di pasar memang kita tidak senggol-senggolan. Itu koeksistensi. Saya kira kita harus lebih maju menjadi proeksistensi. Bahwa meskipun dari kejauhan seseorang diinjak kakinya di tempeleng, ya saya harus tersinggung dan membelanya, bukan karena saya tahu siapa namanya, tapi karena saya pro terhadap eksistensinya. Saya pro terhadap keadilan. Saya pro terhadap hak bersama. Nah, konstruk-konstruk seperti inilah yang saya kira yang memerdekakan warga bangsa. Dengan demikian tak perlu terjebak dengan kategori-kategori yang terlalu nyelimet, tapi sebetulnya kita menjadi orang muda yang kehilangan agenda, merayakan kebinekaan, menjaganya, menghormatinya, dan kita memperoleh sesuatu dari situ. Saya kira itu, Iva, saya mohon pamit, saya mohon maaf, saya rindu betul diskusi lebih jauh dengan teman-teman. Mohon jika ada tanggapan atau pertanyaan atau juga yang tidak sependapat dengan saya lewat moderator atau live di Facebook, saya akan berupaya menjawabnya lewat kita email dan juga di forum-forum yang lain. Kita peralatlah teknologi ini untuk bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Basri atas kesempatan, ilmu, dan penjelasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di ruang-ruang diskusi selanjutnya. Ya, kawan-kawan, bagi yang ingin bertanya atau membuka ruang diskusi lagi bersama Pak Basri, bisa mengirimkan email kepada beliau. Nanti saya juga akan membagikan alamat email Pak Basri beserta materi PowerPoint yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Basri. Akan saya bagikan melalui grup Telegram yang sudah ada gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, kawan-kawan yang ingin bertanya, saya berikan satu kesempatan kepada penanya terakhir. Silakan ya. Sebelum itu saya persilakan kepada Pak Rizal untuk bisa menanggapi tadi terkait bagaimana orang muda di zaman sekarang merawat kebinekaan dan kemajemukan ini.
Silakan. Iya. Oke. Saya kira ada satu pandangan dari akademisi di UIN Makassar di sini namanya Pak Wahyudin Halim ya. Dia katakan bahwa ada generasi muda kita saat ini mengalami problem dalam hal 3K. Nah, saya tambahkan menjadi 4K. Pertama itu kurang membaca, gitu katanya. Jadi ada satu kurang membaca. Kedua, kurang bergaul gitu. Yang ketiga, kurang jalan-jalan. Dan saya tambah yang keempat, kurang humornya gitu ya. Jadi ada 3K sekarang ini yang 4K kalau saya, yang mengakibatkan saya kira dalam beberapa hal, ada beberapa generasi muda, tentu tidak semuanya, tapi ada beberapa generasi muda yang terperangkap dalam pikiran-pikiran yang sempit gitu. Pertama itu tadi karena kurang membaca ya. Ya, betul kita sekarang ini sangat berbeda dengan masa-masa lalu. Tadi sudah dicerita oleh Pak Basri itu. Kalau dulu sebenarnya untuk mengakses bahan bacaan, pengetahuan itu sangat sulit. Sekarang sangat mudah sebenarnya teman-teman untuk mengakses pengetahuan gitu. Tetapi pertama-tama banyak hal dari pengetahuan yang tampil, khususnya yang kita peroleh misalnya dari media online, itu belum bisa diverifikasi. Apakah dia berita yang sesungguhnya atau informasi pengetahuan yang patut kita jadikan sebagai sumber pengetahuan atau tidak gitu. Dan banyak di antara anak-anak muda kita yang mengambil begitu saja tanpa melakukan refleksi yang mendalam terhadap berbagai sumber-sumber dari yang diambil dari media-media online itu. Jadi meskipun berlimpah bahan bacaan dan mungkin juga membaca banyak hal, tetapi sebenarnya itu tidak membaca yang seperti yang kita harapkan ya, membaca secara reflektif ya seperti yang disebut oleh Paulo Freire itu. Ya, ada semacam aksi dan ada refleksi. Jadi ada ketika setelah membaca itu ada refleksi dari bahan bacaan, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan tindakan atau aksi terkait dengan apa yang kita baca gitu. Itu poin pertama. Jadi kurang membaca. Yang kedua, ya kurang gaul. Nah, tadi seperti yang disebut itu, banyak dari teman-teman mahasiswa misalnya ketika masuk kampus, bergaulnya dengan sesama teman daerahnya sendiri, sesama teman agamanya sendiri. Bikin kelompok, bikin grup, itu juga grup kedaerahan gitu, dan hanya ada di lingkungan itu. Atau bikin kelompok hanya misalnya dengan sesama Islam. Nah, saya ada tawaran ya dari teori-teori sosial yang ada itu, bahwa dalam konteks kelompok sosial itu ada dua hal yang seharusnya kita bangun. Pertama, kelompok sosial yang sifatnya kita sebut dengan bonding sosial kapital. Jadi secara ke dalam itu kita perkuat identitas kita, kelompok yang sama gitu, itu tidak ada masalah. Misalnya teman-teman Islam bikin kelompok Islam, ya, atau misalnya ada kelompok semacam anak-anak NU di mahasiswa itu ada PMI-nya. Muhammadiyah ada IMM-nya, itu disebut dengan bonding kapital ya. Jadi identitas diperkuat di situ. Tetapi tidak boleh hanya itu. Kalau hanya itu, maka akan muncul sikap-sikap inklusivisme. Tidak bisa menerima keragaman yang lain. Maka selanjutnya kita harus bikin yang namanya bridging sosial kapital. Jadi harus ada modal-modal jembatan sosial. Nah, inilah yang kita bikin dengan organisasi-organisasi yang bisa menjembatani keragaman. Nah, semacam Gus Durian. Gus Durian ini adalah semacam bridging sosial kapital. Karena di dalam Gus Durian itu hadir berbagai macam orang, berbagai macam etnis, berbagai macam agama, berbagai macam gender, ya tidak hanya laki-laki perempuan, ada juga kalau di Sulsel kan dikenal 5 gender ya, laki-laki Urwane, Bakunrai, Calabai, Calalai dengan Bisu, ya laki-laki perempuan Waria, Calalai yang tomboy itu, kemudian ada Bisu. Nah, semua itu masuk menjadi bagian dari kelompok yang disebut dengan bridging sosial kapital. Nah, kalau dua hal ini dimiliki oleh seorang anak muda, dia punya organisasi yang bonding kapital itu memperkuat identitasnya, ya sebagai anak muda Islam misalnya, atau orang Gorontalo, anak muda Gorontalo itu kuat identitas Gorontaloannya, tetapi dia saat yang sama dia punya jembatan untuk bertemu dengan berbagai kelompok-kelompok yang beragam. Nah, jadi di samping bikin kelompok yang sifatnya identitasnya primordial, itu harus juga ada identitas kelompok yang multikultural gitu. Dan yang selanjutnya, selain kurang kurang membaca, kurang jalan-jalan, kurang gaul, kurang jalan-jalan juga ya, itu saja di situ saja. Jadi dia tidak melihat dinamika kelompok-kelompok yang lain gitu. Nah, saya mau cerita ya, ada satu kasus di Sulawesi Selatan
Ya, ada beberapa kelompok yang mendiskreditkan, misalnya sekali lagi saya kasih contoh ini agama lokal. Oh itu musyrik, itu syirik dan seterusnya gitu. Karena dia lihat tidak pernah ke sana sebenarnya, tidak pernah jalan-jalan ke komunitas itu. Dia hanya memandang dari jauh atau mendapatkan informasi dari yang lain atau memandang dengan optik yang selama ini dia miliki gitu. Jadi namanya itu Amartya Sen, kadang-kadang kan kita melihat itu dari jendela, dari optik yang jendela tertentu untuk melihat cakrawala yang ada di depan kita. Maka tergantung jendela yang kita pakai. Kalau jendelanya sempit, maka yang kita lihat di depan itu juga akan sempit aja gitu. Itu aja yang kita lihat. Tapi kalau jendelanya kita perluas, maka cakrawala yang kita akan lihat di depan kita itu juga semakin luas. Nah, saya kira disinilah pentingnya jalan-jalan itu, karena itu akan memperkuat cakrawala kita, akan memperlebar jendela kita di dalam melihat dunia. Bahwa ternyata dunia kita ini bukan yang selama ini saja kita geluti, ada dunia lain ternyata di luar sana gitu. Nah, kembali ke cerita saya tadi itu, ketika mereka diajak, ya kami kebetulan punya program pada saat itu dengan proses rekonsiliasi namanya, mengajak beberapa kelompok yang selama ini menstigma agama-agama lokal, datang langsung mengunjungi mereka, melihat perayaannya, berdialog dengan mereka. Ternyata setelah dialog, dia katakan bahwa loh, yang Anda sampaikan itu sebenarnya juga kita kenal di dalam ajaran agama misalnya yang kita anut selama ini. Dan seterusnya gitu. Itu artinya kalau kita banyak melihat yang lain, ya kata pepatah banyak berjalan, banyak yang kita lihat. Banyak yang kita lihat itu akan banyak pengetahuan yang kita dapat, banyak pengalaman yang kita dapat gitu. Dan karena itu masyarakat lokal misalnya kayak Dayak itu sudah mengajarkan hidupnya mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dengan cara itulah dia perluas cakrawalanya. Meskipun itu terbatas pada bagaimana memahami alam begitu untuk masyarakat Dayak. Tapi saya kira kita bisa belajar dari situ untuk senantiasa untuk belajar dari tempat-tempat yang lain. Dan terakhir, tentu jangan kekurangan humor. Nah, anak-anak muda kita sekarang ini sedikit-sedikit gampang tersinggung kan. Dapat isu ini, aduh langsung naik darahnya gitu. Disentil misalnya etnisnya tanpa berklarifikasi, ya padahal itu kan sebenarnya bisa dilawan dengan guyonan. Ya kalau misalnya siapa itu yang pelawak gitu, Andre atau Sule, tiba-tiba melawakkan sesuatu yang menyinggung etnis kita, ya tidak perlu langsung marah. Humor lawan humor aja gitu kan. Kalau dia mengejek, kita lawan dengan humor ejekan. Dan itu yang dipakai oleh Gus Dur pada waktu itu, pada masa dulu ya. Bagaimana dia mengkritik pemerintahan Orde Baru dengan cara humor. Dan orang yang dikritik itu akhirnya merasa, aduh, bisa menerima ya kritikan itu karena disampaikan dengan cara cerdas, dengan cara humor dan seterusnya. Nah, saya kira itu untuk anak muda itu saja rumusnya. Ambil itu 4K tadi itu. 4K, kalau sudah ya 4K tadi itu. Kalau sudah 4K Anda miliki, maka tentu Anda akan bisa hidup lebih toleran terhadap yang lain. Terakhir saya ingin sampaikan ya, kami punya penelitian yang banyak menyasar memang anak-anak muda, yang baik dari SMA kemudian ke alia dan SMA kemudian ke perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, gejala-gejala intoleransi ini memang menguat di kelompok-kelompok anak muda itu ya. Nah, itu tadi karena 4K-nya itu kurang gitu. Nah, karena itu saya kira Gus Dur yang ini harus menjadi jembatan ya, tidak hanya bagi kelompok-kelompok mahasiswa, tapi seluruh kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang popular culture itu ya, yang mereka-mereka yang termarginalkan, ya kelompok-kelompok pang itu dirangkul lah semua itu. Dia ajak berdiskusi, coba belajarlah dari anak pang itu. Apa sih mereka ini? Jangan sampai kita menstigma mereka tanpa memahami sebenarnya kehidupan yang mereka jalani selama ini. Nah, saya kira itu aja terkait saya dengan anak muda tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal atas tanggapannya. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk mencatat 4K yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi. Apalagi poin tentang kekurangan humor itu yang paling saya garis bawahi. Sekarang sudah pukul 9:18 dan saya cukupkan sampai di dan sampai sekarang tidak ada kawan-kawan yang ingin bertanya. Apakah ada yang raise? Oh, ya, ada. Oke. Untuk itu terakhir sebelum akhirnya kita kawan-kawan tolong untuk tidak meninggalkan room ini sampai terakhir karena nanti terakhir kita ada sesi foto bersama. Jadi saya persilakan kepada Kak Siswan untuk bisa berdiskusi dan memberikan pertanyaan atau pernyataan
pada malam hari ini kepada Pak Rizal. Ya, ini bisa kedengaran? Oke, bisa. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja pada pertanyaan ya. Ini diskusinya sangat menarik. Saya agak terlambat tadi pas sementara Bang Basri menyampaikan materi, saya baru bisa masuk. Ini saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apakah tidak ada kemungkinan misalnya kita berpikir melebihi Gus Dur? Apakah tidak ada kemungkinan kita berpikir melebihi Gus Dur? Ini melihat kalau saya salah mungkin bisa bisa dikoreksi bahwa ketika saya melihat sejarahnya, NU itu pernah melakukan di tahun 1984 pernah melakukan dua hal yang sangat signifikan, yaitu yang pertama menerima Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, NU keluar dari politik praktis. Dan saya pikir di tahun 1980-an itu, Gus Dur merupakan salah satu sosok kunci yang merupakan anak muda yang memiliki pemikiran progresif saat itu. Nah, kemudian Gus Dur kemudian terlihat sedikit berbeda ketika Gus Dur membentuk partai politik. Dalam artian sepertinya pada saat itu NU kembali berpolitik dengan terbentuknya PKB. Nah, selanjutnya belakangan kemudian muncul yang berseberangan dengan Gus Dur. Misalnya Pak Muhaimin waktu itu. Nah, tetapi ternyata walaupun Pak Muhaimin itu berseberangan pemikirannya dengan Gus Dur, namun ternyata akibat pemikirannya yang mungkin berseberangan dengan Gus Dur itu, dia mungkin dalam tanda kutip ya, saya tidak silakan dikoreksi kalau saya salah, dia bisa menyelamatkan partai PKB, bahkan partai PKB ini menjadi salah satu partai yang diperhitungkan. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa apakah ada kemungkinan bahwa Gus Dur pernah berbeda pemikirannya mungkin dengan kakeknya dan ayahnya. Kemudian murid-murid Gus Dur juga misalnya kemenakan Gus Dur, Pak Muhammad pernah berbeda pemikiran dengan Gus Dur sendiri, dan mereka melakukan lompatan-lompatan. Artinya mempunyai keberhasilan yang merubah sesuatu. Apakah ada kemungkinan kita bisa berpikir melebihi Gus Dur? Hal ini penting untuk menjaga atau menghindari terhadap sebuah pengkultusan terhadap sesuatu. Karena kalau misalnya kita melihat, jangan sampai ada pengkultusan, itu maksudnya ketika Gus Dur dikultuskan, maka ini saya pikir akan menjadi salah satu yang Gus Dur sendiri mungkin melarang untuk itu. Kemudian yang kedua, jika kita sekarang banyak merujuk pemikiran Gus Dur sendiri waktu itu, atau pemikirannya saat ini, merujuk pemikiran siapa? Ketika sekarang kita banyak merujuk pemikiran Gus Dur sendiri, pemikirannya itu sebenarnya merujuk kepada siapa? Nah, ini saya kira dua pertanyaan ini dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ini silakan dikoreksi lagi. Saya kira ini penting, dan insya Allah ke depan saya kira teman-teman yang banyak membaca tentang Gus Dur akan punya pemikiran yang terjadi melebihi Gus Dur. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Siswan atas pertanyaan dan tanggapannya yang sangat luar biasa. Saya persilakan kepada Pak Rizal untuk bisa menanggapi pertanyaan serta pernyataan dari yang terakhir untuk malam hari ini. Silakan Pak Rizal. Baik. Pertama, saya kira saat ini menjadi Gus Durian itu bukan berarti kita harus mengkultuskan Gus Dur ya.
Gus Durian yang pertama itu adalah melanjutkan gagasannya Gus Dur, menafsirkan gagasannya Gus Dur, dan mencoba untuk kalau memungkinkan ya melampaui gagasan-gagasannya Gus Dur. Gitu. Kalau kemudian ada konteks yang saat ini yang berbeda yang dialami atau ditemukan oleh Gus Dur pada saat itu yang harus kita perbaharui dari gagasan-gagasan itu. Itu sangat mungkin karena ya saya kira kalau di dalam tradisinya Gus Dur sendiri berbeda pandangan itu sangat lazim ya. Jadi dulu Gus Dur berbeda pandangan dengan kiai-kiai sepuh, dengan kiai-kiai senior misalnya. Dulu Gus Dur ketika mencetuskan tentang pribumisasi Islam, Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, itu sangat berbeda pandangan beliau dengan kiai-kiai beberapa kiai-kiai tua. Tetapi meskipun berbeda, tetapi dalam hal tertentu Gus Dur tetap sowan, tetap silaturahmi, dan seterusnya. Bahkan dalam yang seperti yang tadi disebutkan oleh penanggap ini, bahwa pada tahun 83-84 itu kan NU keluar HITA, kembali ke HITA 26 ya pada saat itu, di mana NU tidak berpolitik lagi, lalu kemudian menerima Pancasila sebagai ideologi negara gitu, dan masuk menjadi ideologi organisasi juga waktu itu. Itu juga terjadi perdebatan yang sengit di situ, khususnya di perdebatan intelektualnya di kalangan muda ya, di korang-korang itu antara Gus Dur dengan Mahbub Junaid, karena Mahbub Junaid ini menginginkan NU tetap menjadi bagian dari gerakan politik pada saat itu. Karena bagus pada saat itu juga gagasannya dari Mahbub Junaid itu, jangan sampai kita ini menjadikan NU seperti cara Snoek Horgrons ya pada saat itu memposisikan Islam ya, bahwa Islam itu hanya bagian dari agama saja yang dianut oleh masyarakat tapi tidak perlu masuk di dalam konteks gerakan politik. Nah, jangan sampai dengan menjadikan NU hanya dari bentuk-bentuk gerakan sosial atau gerakan pendidikan atau gerakan keagamaan, itu sama mengebiri hak-hak politik dari warga NU sendiri itu. Sehingga kemudian Mahbub Junaid pada saat itu menelurkan gagasan tentang HITA Plus. Ya, HITA Plus itu kembali ke HITA, artinya kita kembali ke dasar semula di mana NU itu didirikan berkhidmat dalam konteks pendidikan, dakwah, dan itu yang paling penting. Tetapi plusnya itu apa ya? Tetap juga memberikan kesempatan kepada warganya yang berpolitik untuk tetap berpolitik gitu. Itu perdebatan yang terjadi pada saat itu. Nah, saya kira sekarang ini dalam membaca Gus Dur itu kan memang spektrumnya bisa sangat luas ya, karena Gus Dur sendiri tidak bisa hanya dibaca dari satu sisi. Ada Gus Dur yang politis, ada Gus Dur yang budayawan, ada Gus Dur yang pengamat sepak bola, ada Gus Dur yang memahami seni, dan seterusnya. Dan itu berarti bahwa, nah ini yang pertanyaan tadi, dari mana sih Gus Dur mendapat sekian referensi itu? Referensi Gus Dur itu sangat kaya sekali ya. Jadi meskipun dia dari dunia pesantren, dia tidak hanya membaca dari kitab-kitab pesantren. Ya tentu kita tidak usah bicara lagi soal kitab-kitab dasar di pesantren itu, misalnya ilmu-ilmu alat itu yang dia sudah kuasai sejak dari awal ya, ilmu alfiyah dan seterusnya. Bukan itu aja, Gus Dur masih di SMEA itu kan sudah membaca Das Kapitalnya Karl Marx gitu ya, dan kemudian selanjutnya dia membaca buku-buku berat, novel-novel berat, dan seterusnya gitu, novel-novel yang berkelas. Nah, saya ingat saya pernah ketemu dengan Pak Ahmad Tohari waktu dia ke Sulawesi Selatan, dia menceritakan bagaimana Gus Dur itu memberikan kritikan terhadap satu novelnya, yang kalau saya sendiri melihat novel itu sangat bagus ya, novel Kuba. Ya, Anda mungkin sudah baca semua novelnya Ahmad Tohari tentang Kuba. Itu model rekonsiliasi kultural seorang mantan PKI agar diterima kembali di warga dengan membuat kubah masjid kan. Kata Gus Dur, ini Ahmad Tohari yang cerita kepada kami, kata Gus Dur pada saat itu, Ahmad Tohari, isu dalam novelmu ini bagus sekali karena sangat kontekstual saat ini, dalam konteks di mana kita masih trauma dengan sejarah PKI dan seterusnya dan tidak bisa menerima keberadaan mereka. Tetapi cara menulismu sebagai sastra itu buruk, kata Gus Dur gitu. Dan Ahmad Tohari menerimanya. Mengapa? Karena dia tahu Gus Dur itu pembaca sastra yang berkualitas yang ada di berbagai penjuru dunia. Ya, penulis-penulis sastra yang kaliber itu dibaca oleh Gus Dur dengan semuanya dilahap oleh Gus Dur. Sehingga sarang Gus Dur itu diterima baik oleh Ahmad Tohari, dan menurut Ahmad Tohari itu yang membuat tulisan berikutnya jauh lebih sastranya lebih dalam sekali ketika dia menulis Rintil, dan itulah yang menjadikan novel itu menjadi novel terpopuler dari Ahmad Tohari. Dia bilang ini karena masukan dari Gus Dur pada saat itu yang memang membaca sastra yang sangat luas. Makanya kan Gus Dur ketika perbedaannya dengan Pak Nurholis Majid, sama-sama intelektual, sama-sama cendekiawan, tapi ketika Gus Dur pergi satu ketika ke kosannya Cak Nur di Amerika sana,
Dia lihat buku-buku bacaannya Gus Dur, bacaannya Cak Nur, dia bilang, ini Cak Nur tidak berubah dari dulu, bacaannya itu terus, yang bacaan-bacaan berat. Karena mengapa dia tidak melihat misalnya novel-novel di situ, ya bahkan tidak ada kepingan-kepingan piring-piring musik ya, yang juga disenangi oleh Gus Dur. Sehingga Gus Dur itu tahu, bicara seni bisa, bicara kebudayaan bisa, dia bisa untuk melihat memprediksi satu pertandingan sepak bola dengan cara itu pula dulu waktu dia jadi presiden dia berdebat dengan Sindu, jadi Sindu juga itu mendebat Gus Dur dalam konteks cara kepemimpinannya dulu itu dianggap terlalu catenaccio ya, terlalu model pertahanan, Grendel dia pada saat itu. Nah, Gus Dur menjawab itu dengan cara pendekatan sepak bola pula gitu kan. Nah itu menariknya Gus Dur. Nah karena itu sekarang saya kira generasi Gus Dur yang ini perlu memperkaya dirinya dengan berbagai referensi itu yang saya sebut tadi, dengan catatan 4K itu tadi. Kalau Anda tidak memiliki 4K itu tadi, maka tentu jangan bermimpi bisa melampaui Gus Dur. Gus Dur itu ini 4K-nya ini kuat sekali ya, membacanya kuat, jalan-jalannya kemana-mana kan. Ingat Gus Dur kan ceritanya waktu dia kuliah di Timur Tengah, di Mesir, itu kan malah lebih banyak jalan-jalan beliau itu. Ikut diskusi di luar, di lain kampusnya, pergi nonton dan sebagainya gitu. Lalu kemudian beliau kaya dengan teman, dia berteman dengan siapa saja, ya bukan hanya dari kalangan NU tapi dari kalangan di luar NU, bahkan dia bisa berteman dengan orang-orang dari Israel dan berkunjung ke Israel pada saat orang-orang Indonesia mencela sikap Gus Dur pada saat itu. Dan terakhir Gus Dur kaya sekali dengan humor gitu. Nah ini kalau 4 hal ini belum ada pada kita, ya susah itu melampaui Gus Dur itu. Kalau hanya mengandalkan bacaan gitu, apalagi kalau hanya dari bacaan media online yang banyak hoax juga itu lebih bahaya itu ya, gitu. Jadi saya kira bukan tidak boleh melampaui Gus Dur, itu harus malah Gus Duriannya. Tetapi pertanyaannya, apakah sekarang generasi Gus Durian ini ada yang memiliki penjelajahan intelektual seperti yang dilakukan oleh Gus Dur itu tadi. Selain yang 4 itu, Gus Dur menambah ada penjelajahan spiritualitasnya. Dan mungkin itu yang perlu kita sama-sama menggali sekarang ini kalau ingin melampaui gagasan-gagasan Gus Dur. Saya kira gitu. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas tanggapan dari pertanyaan terakhir yang masuk pada malam hari ini. Luar biasa sekali kawan-kawan diskusi malam hari ini. Dalam upaya untuk merawat dan merajut kebudayaan, keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, kebinekaan, serta kemajemukan, Gus Dur itu melakukannya dengan banyak hal, dialog, interaksi, komunikasi secara intens, baik secara verbal ataupun di forum-forum dan di tulisan media ataupun bahkan buku-buku, itu dilakukan oleh Gus Dur semasa hidupnya. Penjelasan dari kedua narasumber malam hari ini, Pak Rizal, kemudian Pak Basri, itu sebenarnya harusnya menjadi menjadi pengetahuan baru bagi kita semua yang sebenarnya kawan-kawan memahami betul definisi dari kebinekaan itu seperti apa, tapi mungkin masih bingung bagaimana cara untuk merawat kebinekaan tersebut. Dan saya rasa negara seperti yang disampaikan oleh Pak Basri juga tadi, bahwa negara ini hadir atas landasan kemanusiaan. Nah, contoh hukum yang ada di negara ini yang seharusnya netral dan itu menjadi jaminan bagi setiap manusianya untuk bisa berekspresi gitu, tanpa takut gitu. Nah, pluralisme kemudian atau kemajemukan dan kebinekaan itu dijadikan sebagai makna realitas dari keragaman sosial sekaligus sebagai prinsip dari keragaman tersebut. Dan bagaimana kemudian orang-orang muda di zaman sekarang menyikapi atau misalnya ingin merawat kebinekaan dan nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh Gus Dur, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Basri dan Pak Rizal tadi, bahwa kita harus membuka cakrawala berpikir yang seluas-luasnya dan menapaki semua ruang-ruang diskusi. Orang-orang muda harus rajin untuk membaca dan berdiskusi sampai nanti tidak tahu kapan, bahwa kita tidak perlu menjadi sosok Gus Dur yang luar biasa dan tidak terdefinisikan, tapi setidaknya nilai-nilai yang beliau tinggalkan itu bisa kita terapkan. Dan kita bisa mencontohi bagaimana beliau
memasuki ruang-ruang diskusi dan berinteraksi dengan banyak masyarakat semasa hidup beliau. Seperti itu, diskusi malam hari ini luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Rizal atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, Gus Dur dan Gorontalo malam hari ini. Kawan-kawan, saya mohon untuk bisa mengaktifkan video. Kita akan foto bersama. Video gimana? Bisa aktifkan video? Ya. Oke. Oke. Kak Sodik selaku host akan... Oke, ada 2 sesi ya. Ini ada 2 sesi. Saya persilakan kepada host, Kak Sodik. Yang lain kasih aktif. Rahmat Prianto. Kita tunggu sampai yang enak. Mas Solih nanti bisa bantu foto ya. Siap. Hitungnya Mas Abdik ya? Oke. Belum masih ini Kak Jamie. Foto. Videonya dibuka. Oke, kalau tidak ada berarti kita sudah tidak ada lagi ini yang mau buka video. Kalau tidak ada kita mulai. Jamie suka bersambungnya dia, Jamie. Lagi rebahan dia. Udah, saya lagi minta ke semua orang. Nggak ada yang mau kerja. Oke, kalau tidak ada berarti kita mulai aja udah. Di yang pertama dulu. Cermin pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terakhir dari saya, pada dasarnya, mengembangkan rasa saling pengertian dalam kondisi masyarakat yang majemuk seperti negara Indonesia bukanlah hal yang mudah. Maka landasan pijak yang harus kita ketahui bersama bahwa sebenarnya perbedaan harus dipahami sebagai hikmat, bisa kita rayakan dan rangkai menjadi kekuatan untuk membangun keselarasan di negara ini. Saya Iva, selaku Gus Dur Gorontalo, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan antusias dari kawan-kawan semuanya malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dari Gus Dur Gorontalo. Semoga sehat selalu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ijal. Terima kasih Kak Ijal. Terima kasih Pak Rizal. Thank you Kak Jamie. Ya, terima kasih Kak Arif. Jamie bersambunyi. Terima kasih Pak Siswan dari Jepang langsung ini ya.